Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldo Panjaitan dengan NIM 2110112112189 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi UPN Veteran Jakarta. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, saya akan menjawab soal UTS sebagai berikut. Soal yang pertama adalah jelaskan secara singkat mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan UPN Veteran Jakarta. Sesuai dengan namanya, mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan artinya adalah mata kuliah yang mempelajari nilai kepancasilaan dan kewarganegaraan. Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan pendidikan dasar yang mempelajari etika bermasyarakat dan pendidikan kenegaraan. Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ini memiliki banyak tujuan. Salah satu tujuannya adalah mengembangkan prinsip dan karakter mahasiswa sebagai mahasiswa sekaligus warga negara Indonesia. Selanjutnya, soal yang kedua adalah bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sila pertama. Jadi saya akan menjelaskan cara untuk memahami contoh pengimplementasian. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa mengganggu intoleransi. Cara untuk mengimplementasi sila ini berarti kita mencari contoh tindakan yang menjamin kebebasan seseorang dalam menjalani kepercayaannya dengan tenang. Yang pertama adalah menghargai orang yang menjalankan ibadah. Yang kedua, tidak menistakan agama satu dengan yang lain, dan lain-lain. Selanjutnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraannya. Selain itu, kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. Cara pengimplementasian sila ini, kita hanya perlu membedakan hak dan kewajiban. Hak kita merupakan kewajiban bagi orang lain, dan kewajiban kita merupakan hak bagi orang lain. Artinya, hak kita dapatkan melalui kewajiban yang dijalankan orang lain. Nah, sebaliknya, kita menjalankan kewajiban kita untuk memenuhi hak orang lain. Sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita. Contoh implementasi sila ini, yaitu kita harus melakukan tindakan yang tidak mengganggu ketentraman orang lain, yaitu tindakan terorisme, intoleransi, separatisme, dan hal-hal yang serupa. Selanjutnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita ini yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Hal ini diperparah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Contoh implementasi dari sila ini, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan secara bersama. Suka tidak suka, kita harus terima secara lapang dada. Sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusianya, perlindungan keamanan, dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Hal yang terakhir, yaitu jelaskan filsafat Pancasila. Definisi dari filsafat Pancasila itu sendiri merupakan penggunaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang dimana Pancasila diposisikan sebagai subjek dan objek dalam aspek-aspek tertentu. Apa aja sih aspek Pancasila itu? Aspek Pancasila memiliki 3 aspek, yaitu ontologis,
epistemologis, dan aksiologis. Apa saja sih perbedaannya? Cara membedakan aspek landasan Pancasila itu bisa kita lihat dari kata yang paling depannya. Yang pertama adalah ontologis, yang diambil dari kata onto dan logos. Onto itu sendiri artinya adalah keberadaan, sedangkan logos itu artinya pengetahuan. Berarti kalau kita gabungkan artinya keberadaan manusia yang merupakan pendukung dari adanya sila-sila Pancasila. Karena seperti yang kita tahu, sila-sila Pancasila diambil dari kebiasaan rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu epistemologis, yang diambil dari kata episte dan logos. Episte artinya hakikat dari suatu pengetahuan, dan logos tadi pengetahuan. Berarti epistemologis sebagai landasan Pancasila yaitu kajian Pancasila sebagai filsafat digunakan untuk mencari hakikat pengetahuan. Yang terakhir, aksiologis, yang diambil dari kata aksio dan logos. Aksio itu sendiri artinya manfaat atau praktis atau bisa juga kegunaan, dan logos pengetahuan ya. Jadi artinya arti dari landasan aksiologis Pancasila berarti itu kajian Pancasila sebagai ilmu filsafat digunakan untuk menilai manfaat Pancasila terhadap negara Indonesia dengan manusia dijadikan sebagai objek. Selanjutnya kita masuk ke soal bagian B. Di sini saya mengambil materi kajian tentang radikalisme. Kita pasti sudah banyak mendengar kasus-kasus radikalisme di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tapi tahu nggak sih arti dari radikalisme itu? Saya punya cara untuk mempermudah kita mengetahui apa itu radikalisme. Radikalisme itu kan diambil dari kata radikal dan isma. Di antara kita pasti sudah tahu apa itu isma. Ya, itu isma itu merupakan sebuah paham atau kepercayaan. Lalu radikal itu sendiri artinya penuntutan perubahan atau revolusi dengan cara yang keras. Berarti jika digabungkan radikalisme berarti sebuah paham atau ajaran gerakan penuntutan revolusi dengan keras. Tujuan radikalisme itu sudah jelas, yaitu untuk menuntut perubahan yang seseorang itu inginkan. Nah, terus di sini ditulis poin hubungan radikalisme dan terorisme. Emang radikalisme dan terorisme itu sama ya? Nah, hubungan radikalisme dan terorisme itu dilihat dari tindakannya. Untuk menuntut sebuah revolusi dengan radikalisme, maka biasanya organisasi radikalisme tersebut melakukan aksi teror sebagai sebuah ancaman terhadap penguasa untuk melakukan revolusi. Tapi, tidak selamanya radikalisme itu sama dengan terorisme. Pencegahan radikalisme itu sendiri diibaratkan dengan memotong seekor gurita. Di mana ini bisa kita lihat kepala gurita itu merupakan akar dari radikalisme, sedangkan tentakel-tentakelnya merupakan sarana untuk melakukan radikalisme, ajaran radikalisme. Yang berarti untuk memotong tentakel tersebut, kita harus memilah-milah informasi dan pendidikan yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kita salah pemahaman, jadi membuat kita melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Terus cara pencegahan lainnya adalah kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan seperti di sila ketiga tadi sebagai rakyat Indonesia, dan bisa pencegahan yang lain-lainnya. Sekarang kita ambil contoh kasus, yaitu penangkapan Munarwan X atau mantan FPI. Kasus Munarwan sendiri yaitu dicurigai sebagai terorisme karena menghadiri acara-acara seminar seperti seminar ISIS gitu, sehingga dia dicurigai dan dikenakan undang-undang tentang tindak pidana terorisme. Ia ditangkap siang hari di lokasi rumahnya, yaitu di Pondok Cabe.
sempat terjadi perdebatan karena penangkapan tersangka yang tidak manusiawi, yaitu tidak menggunakan surat pemanggilan dan penangkapan digunakan dengan mata tersangka ditutup. Tetapi kepolisian atau Densus 88 menyangkal hal tersebut karena penangkapan sudah sesuai dengan prosedur internasional. Selanjutnya adalah bukti-bukti yang berhasil diamankan Densus 88. Yang pertama yaitu buku-buku tentang jihad. Seperti yang kita tahu, tindakan radikalisme itu dilakukan dengan iming-iming jihad atau mati secara terhormat di agama Islam. Sehingga ini buku-buku jihad ini dicurigai sebagai alat untuk mencuci otak korban untuk melakukan tindakan-tindakan radikalisme. Selanjutnya adalah ini foto bukti kehadiran Munarman dalam acara seminar-seminar FPI. Bisa kita lihat di sini ada bendera hitam dan ada tulisan Arab. Ini merupakan bendera ISIS ya. Selanjutnya ini merupakan foto bersama anggota-anggota yang mengikuti seminar ISIS itu sendiri. Bisa dilihat dari benderanya. Selanjutnya ini merupakan solusi yang dilakukan Densus 88 untuk menangani kasus Munarman ini. Yang pertama adalah penangkapan secara mata tertutup dan tiba-tiba. Saya setuju akan hal ini karena ini merupakan sebuah tindakan pencegahan dari Densus 88 agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, atau contohnya tersangka melarikan diri atau melakukan hal-hal defensif lainnya. Selanjutnya ada press conference tentang pembubaran FPI yang dipidatokan oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Saya tidak setuju dengan solusi ini. Kenapa saya setuju? Saya setuju karena Munarman merupakan sekretaris di organisasi FPI kan. Jika tidak dibubarkan, dikhawatirkan dia memiliki komplotan-komplotan yang memiliki tujuan yang sama dengan dia, sehingga pembubaran organisasi FPI ini merupakan sebagai tindakan pencegahan agar tidak timbul masalah yang sama. Saya juga tidak setuju. Mengapa? Karena tidak semua anggota FPI itu seperti Munarman. Organisasi FPI juga pernah melakukan kegiatan-kegiatan positif, sehingga saya tidak setuju jika organisasi ini dibubarkan. Lalu solusi ketiga adalah menggunakan Undang-Undang Hukum Tindak Pidana Terorisme, yaitu UU Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 21 Juni tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Ini merupakan cara yang paling tepat. Sebagai negara konstitusi, kita selalu menggunakan undang-undang sebagai suatu dasar melakukan suatu tindakan. Sekian dari saya. Semoga penjelasan saya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara, salam Pancasila.